Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara podcast pada pagi hari ini. Informasi seputar kesehatan infus yang bekerja sama dengan tim PKRS Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Semarang. Acara podcast kali ini untuk memperingati Hari Ikatan Bidan Indonesia yang ke-72 jatuh pada tanggal 24 Juni tahun 2023. Pada pagi hari ini bertemakan tentang kebidanan, yaitu dengan tema transformasi kesehatan untuk penguatan pelayanan kebidanan berbasis bukti. Pada tema kali ini dengan topik membahas tentang perawatan tali pusat. Oke, langsung saja. Saya tidak sendirian di sini. Saya didampingi oleh narasumber yang sungguh luar biasa. Beliau adalah Ibu Yunia Stuti SST. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mas Susda. Gimana, Bu, kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Keluarga, Ibu? Alhamdulillah, keluarga di rumah, suami, anak-anak, semua sehat. Alhamdulillah juga. Ini untuk memperingati Hari HUT IB yang ke-72 ini, Bu. Ini kegiatannya yang akan dilakukan atau yang sudah dilakukan seperti apa, Bu? Untuk kegiatan yang dilakukan sementara belum, karena baru perencanaan ya Mas, rencana nanti kita ada seminar, seminar kita sudah direncanakan, kemungkinan nanti bisa dilaksanakan tanggal 24 rencananya, kemudian nanti ada bakti sosial mungkin juga ada. Oke, berarti akan ada penyelenggaraan ya menyangkut ini HUT IB yang ke-72. Baik, Ibu, angka kematian bayi menjadikan salah satu indikator kesehatan suatu bangsa. Menurut data BPS, angka kematian bayi di Indonesia 16,85. Apa itu artinya? Dari 16 kematian bayi, ada 16 kematian bayi dari 1000 kelahiran hidup. Itu artinya sangat tinggi. Kemudian menurut data Kemenkes, hal yang menyebabkan angka kematian bayi di Indonesia cukup tinggi ada banyak hal. Yang pertama adalah dari gangguan pernafasannya, ada kelainan prematur pada bayi, ada kelainan bawaan, juga adanya sepsis atau infeksi. Yang pada kali ini akan berkaitan dengan perawatan tali pusat. Untuk informasi lebih lanjut nanti kita akan tanyakan kepada narasumber, kepada Ibu Yunia Stuti ya. Pemirsa di rumah mungkin belum tahu apa itu perawatan tali pusat. Oleh karena itu kita akan membahasnya secara lebih detail. Ibu ini pemirsa di rumah mungkin bertanya-tanya, apa itu yang namanya tali pusat, Ibu? Mungkin Ibu menjelaskan, Bu Yuni. Oh iya. Terima kasih Mas Susda. Di sini kita akan berbincang tentang perawatan tali pusat. Untuk tali pusat, perawatan tali pusat, sebelumnya kita ketahui dulu tali pusat itu apa toh? Tali pusat adalah jaringan pengikat yang menghubungkan plasenta atau ari-ari ke janin. Jadi di dalam kandungan dia akan berbentuk seperti tali yang memanjang. Nah, ini fungsinya apa? Fungsi tali pusat ini adalah untuk memberikan oksigen dan nutrisi dari ibu ke bayi. Jadi kesejahteraan bayi yang ada di dalam kandungan itu terhubung sama ibu melewati tali pusat. Jadi kalau tali pusat ini baik, ya bayi akan sejahtera di dalam, nanti akan sampai lahir nanti. Begitu juga segala ekskresi yang dikeluarkan bayi juga akan keluar lagi dari tali pusat tersebut. Nanti akan disekresikan oleh ibunya. Oke, berarti tali pusat itu sangat penting ya untuk kebutuhan janin ya? Iya, sangat penting untuk kesejahteraan janin yang ada di dalam kandungan. Mungkin juga ada pertanyaan dari rumah, Bu. Ini kapan tali pusat itu lepas, Bu? Mungkin kalau ibu-ibu yang pertama kali baru melahirkan mungkin takut ya mau pegang tali pusatnya bayi yang sudah dipotong pada saat proses persalinan setelah bayi itu lahir, nanti kita tenaga kesehatan akan menunggu tali pusat itu untuk berhenti berdenyut dulu. Saat bayi berhenti berdenyut, tali pusatnya berhenti berdenyut, nah kita akan memotong tali pusat tersebut. Kita potong. Nah, setelah kita potong, di situ akan ada sisa
puntung tali pusatnya yang menempel ke perut bayi. Jadi untuk pelepasan ini variatif. Jadi dikatakan dia lepasnya cepat itu kalau waktunya sekitar 5 hari. Jadi itu dikatakan oh ya itu cepat lepasnya. Kalau secara normal sih, secara normal itu sekitar 5 sampai 7 hari. Kalau dia lebih dari 7 hari, berarti dia termasuk pelepasan yang lama. Jadi kalau itu termasuk lepas lama, mungkin ada sesuatu. Kenapa kok dia lepasnya lebih dari normal? Begitu. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi lepasnya tali pusat itu seperti apa, Bu? Ya, banyak faktor. Memang banyak faktor ya. Kalau kita dalam perawatan sehari-hari, salah satunya adalah seperti yang sudah disampaikan Mas Susda tadi, ada faktor infeksi yang mempengaruhi kematian bayi. Kenapa ini kita kupas? Karena memang angka kematian bayi kita masih tinggi masih tinggi. Salah satunya infeksi. Nah, infeksi itu adalah tetanus neonatal. Nah, itu memang asalnya dari tali pusat. Nah, jadi salah satu faktornya itu adalah infeksi. Kenapa bayi bisa tali pusatnya infeksi? Karena ini misalnya dia tenaga kesehatan ada yang melakukan pemotongan tali pusat dengan gunting yang tidak steril, atau ada bayi-bayi yang ditolong oleh dukun. Nah itu kalau zaman dulu zaman dulu itu dipotong masih dengan menggunakan apa ya namanya dari bambu itu loh Mas. Dari bambu. Kalau dari dukun mungkin untuk saat ini masih ada di daerah-daerah pelosok yang masih dengan paraji, dengan dukun yang masih jauh terjangkau dari tenaga kesehatan. Karena memang dari data yang ada itu belum 100% persalinan di Indonesia itu ditolong oleh tenaga kesehatan. Jadi itu juga bisa menyebabkan infeksi. Terus kemudian perawatan tali pusat yang tidak memenuhi standar kebersihan juga bisa menyebabkan infeksi. Sudah banyak penelitian yang untuk evidence yang sekarang ini perawatan tali pusat dengan hanya kasa kering saja atau dibiarkan terbuka tanpa dikasih apapun itu untuk pelepasannya akan lebih cepat daripada tali pusat yang dikasih alkohol. Itu jadi tali pusat itu sekarang itu tidak boleh dibubui apapun yang untuk evidence yang saat ini. Jadi dengan dia hanya dibiarkan terbuka, kasa kering, terus bisa juga dikasih ASI. ASI yang dioleskan itu juga bisa lebih cepat. Menurut evidence lebih cepat daripada diberikan alkohol. Kalau dulu kita menggunakan alkohol termasuk di rumah sakit kita sendiri dulu saya awal-awal di sini itu juga perawatan tali pusat menggunakan kasa terus dibubui alkohol. Kalau sudah alkoholnya hilang, otomatis hanya airnya saja. Nah, karena airnya saja itu kan jadi banyak spora atau bakteri yang di situ. Jadi nanti itu bisa menimbulkan infeksi. Terus kelembapan. Ada lagi kelembapan di situ. Jadi tali pusat itu tidak boleh ditutup dengan apapun. Jadi untuk kelembaban sini misalnya kita belum tahu memberikan celana atau pampers pada bayi menutup puntung tali pusatnya. Harusnya puntung tali pusat itu tidak usah ditutup. Jadi kita naruhnya di bawahnya. Itu bisa kalau lembab nanti akan memudahkan untuk masuknya bakteri. Dan itu bisa menyebabkan infeksi. Bisa juga dengan nutrisi. Nutrisi di sini untuk bayi-bayi yang berat badan lahir rendah. BBLR itu dia kan memerlukan perawatannya lebih intensif. Biasanya dia resiko kematiannya lebih tinggi dan daya tahan tubuhnya rendah. Dengan daya tahan tubuh yang rendah tersebut, maka otomatis pelepasan tali pusatnya akan lebih lama. Dengan pelepasan tali pusat lebih lama juga akan bisa mengundang spora atau bakteri untuk di situ. Mungkin pemirsa di rumah juga bertanya-tanya, langkahnya bagaimana sih Bu untuk perawatan tali pusat itu Bu? Karena kan biasanya kan kalau habis perawatan di rumah sakit 1 kali 24 jam kemudian pulangnya mungkin pemirsa di rumah ibu-ibu dengan
yang sudah melahirkan, bagaimana bayinya mau dilakukan seperti apa tindakannya begitu selama di rumah. Ya, ini untuk pengalaman kita terutama yang kita lakukan ya di rumah sakit kita tercinta ini, rumah sakit Adiatma ya sekarang ya, betul. Rumah sakit Adiatma ya. Nah, kita sekarang sudah memberlakukan perawatan tali pusat dengan hanya dibungkus kasa kering saja. Jadi kita melakukannya di sini, kalau dulu memang pakai alkohol, sekarang sudah tidak lagi. Dan saat kita memandikan bayi, kita melakukan edukasi dulu, Mas. Jadi ibu atau keluarga, seandainya ibunya itu sehat, kita ajak ibu untuk memandikan bareng, kemudian kita melakukan perawatan bayi sekaligus perawatan tali pusat. Jadi kita bisa sekaligus memberikan edukasi saat ibu-ibu bersalin ini nanti pulang, dia di rumah sudah bisa melakukan perawatan sendiri. Gitu. Jadi caranya bayi-bayi yang pagi kita mandikan, kita mandikan dulu. Jadi utamanya sebelum kita menyentuh bayi harus cuci tangan dulu. Tangan dulu. Saya kira untuk cuci tangan sudah bukan hal yang asing lagi ya, karena sudah adanya pandemi kemarin kan, sudah seluruh rakyat Indonesia itu sudah mahir yang namanya cuci tangan. Kita cuci tangan dulu sebelum menyentuh bayi ataupun kita melakukan perawatan bayi sebelum dimandikan. Nah, itu setelah pada saat mandi kita tidak memandikan bayi, maksudnya kita tidak boleh menarik-narik puntung tali pusat. Puntung tali pusat itu tidak boleh tarik-tarik. Kemudian tali pusat kita basuh dengan air sabun biasa. Sabun biasa. Setelah itu kita keringkan, kemudian bisa dibungkus dengan kasa kering, ataupun kalau bungkus kasa kering tidak usah di erat-erat ya. Jadi hanya longgar saja sekedar untuk menutup, karena kadang memang ada ibu-ibu yang merasa takut melihat potongan, kan di dalamnya ada potongan. Oh, ini kok keluar, mungkin ada yang sedikit keluar darah gitu, mungkin ibu takut. Jadi kita hanya membungkus secara longgar saja. Terus kita pesankan bahwa tali pusat ini harus hanya kering atau terbuka dan tidak boleh dikasih bubuhan apapun. Misalnya kalau yang punya nenek atau ibu-ibu yang masih di desa mau aja dikasih kunyit, ada yang dikasih ya, Bu, atau minyak atau apa gitu loh ya. Jadi masih bisa bukan goreng kalau minyak ya itu bikin menyebabkan ini itu bisa menyebabkan infeksi. Nah, itu untuk pembungkusnya di situ jadi longgar. Kemudian seperti yang saya ungkapkan tadi, yang salah satu faktornya adalah lembab. Jadi tidak boleh lembab. Tidak boleh lembab. Jadi istilahnya ada oksigenasi di situ. Jadi dia bisa terpapar oksigen. Jadi dia akan lebih cepat kering. Kemudian cara menggunakan popoknya seperti yang saya sampaikan tadi, harus di bawah putung tali pusatnya, kemudian memakai bajunya di atasnya. Jadi ibu-ibu nggak perlu takut. Walaupun memang masih ada sisa-sisa darah, itu nggak apa-apa, karena di situ sudah dicepit erat dengan penjepit tali pusat. Nanti tidak akan berefek ke bayinya. Yang terpenting kering ya, Bu ya. Kering. Yang penting itu kering. Terus kasanya juga kering. Jadi setelah mandi dilap dulu. Terus ini kadang tali pusat itu sudah kering, udah mau lepas. Misalnya tinggal sedikit. Cara jawabannya apa, Mas? Walawil ya? Walawil apa itu ya? Sedikit gitu. Kadang mungkin ada ibu-ibu yang gemes ini kok nggak puput-puput ya. Mungkin memang tidak boleh dilepas dulu ya, Bu? Memang belum lepas. Tak tarik aja ya, tidak boleh ya. Sama sekali tidak boleh. Jadi kita harus membiarkan saja sampai tali pusat itu lepas dengan sendirinya. Lepas dengan sendirinya. Berarti pemirsa di rumah juga harus mengetahui tali pusat memang tidak boleh, walaupun itu wal-awil. Wal-awil kalau bahasa Jawanya tidak boleh dilepas ya, ibu-ibu ya. Mungkin pemirsa di rumah juga harus mengetahui, mungkin bapak-bapak juga dalam merawat bayinya gitu ya. Terus ini, Bu, mungkin pemirsa di rumah juga, ini tanda-tandanya gejala infeksi itu seperti apa sih pada tali pusat itu?
tanda dan gejalanya supaya biar tahu oh ternyata ini ada infeksi atau tidak begitu, biar tidak was-was yang di rumah. Ya, memang kita harus tahu ya, para ibu-ibu atau keluarga yang punya bayi di rumah, bagaimana cara kita mendeteksi atau mengetahui bahwa tali pusat itu infeksi. Jadi salah satu tanda infeksi pada bayi yang tali pusatnya terinfeksi adalah bayinya rewel, Mas. Rewel, gelisah. Rewel gelisah ini harus dipastikan dulu, tapi tidak bayiku nangis ini infeksi, enggak setiap yang bayi nangis infeksi, karena bayi nangis itu bisa saja dia karena pipis. Dipastikan dulu dia pipisnya apa BAB-nya, apa dia kurang minumnya. Jangan-jangan nangis dikira infeksi karena memang haus bayinya. Ya terkadang ini ya panik ya. Bayiku nangis. Apalagi anak pertama itu bingung. Sama keluarga yang bayinya baru pertama, ibu-ibu sering panik rewel salah satunya bayi, rewel gelisah, kemudian ada panas di tubuhnya, panas di sini. Kalau ibu-ibu punya termometer di rumah, nanti bisa diperiksa dengan termometer. Kalau dia suhunya di atas 38 derajat Celcius, nah itu sudah merupakan salah satu tanda infeksi. Kemudian ada lagi di tali pusat itu bau jadi bau. Itu warnanya seperti apa? Mungkin pemirsa di rumah juga, apa ibu warnanya apa berubah jadi kuning atau bagaimana? Bau terus ada kemerahan. Ada kemerahan di sekitar puntung tali pusatnya itu kemerahan. Bahkan kadang ada yang mengeluarkan nanah. Terus ada ya, Bu, ya? Ada, jadi baunya itu bau busuk yang menyengat itu sangat khas. Jadi nanti semoga nggak ada ya ibu-ibu yang bayinya tali pusatnya terinfeksi. Tapi memang ada bau busuk di situ. Ada bau, kemudian ada kemerahannya, kemudian kadang ada keluar nanahnya di situ. Mungkin akibat perawatan yang tidak steril itu seperti apa yang Ibu ketahui dari pengalaman-pengalaman yang lalu, Bu? Yang kalau banyak perawatan tali pusat yang tidak steril itu seperti apa? Perawatan biasanya, tali pusat yang tidak steril, ya tadi yang saya sudah tadi saya sampaikan, bisa saja dari tenaga kesehatan yang mungkin menggunakan alat-alat untuk memotong tali pusat yang tidak steril, itu bisa. Kemudian di rumah kadang ada neneknya atau orang tuanya. Kalau pengalaman saya dulu, nenek dulu dikasih kunyit ini nanti terus cepat puput. Nah, di rumah itu kan, saya kayak gitu, itu memang perawatan yang tidak baik. Jadi perawatan yang baik untuk saat ini memang harus sesuai standar kebersihan seperti yang saya sampaikan tadi. Cukup dibilas dengan mandi dengan sabun, kemudian dikeringkan, dibiarkan saja atau dibungkus dengan kasa kering. Insya Allah itu sudah bagus perawatan seperti itu. Menarik ya Ibu ya tentang perawatan tali pusat. Mungkin pengalaman Ibu selama merawat itu seperti apa perawatan tali pusat di ruangan, khususnya di Rumah Sakit Adiatma ini? Pengalaman menarik apa yang Ibu gali dari kemarin itu seperti apa? Iya, pengalaman yang di sini ya awal saya di sini memang kita masih menggunakan alkohol. Kemudian untuk saat ini kita memang sudah menggunakan yang kasa kering atau yang terbuka. Kadang juga kita menggunakan yang terbuka. Jadi kalau di sini kan kita perawatan hanya 1 kali 24 jam. Ibu-ibu sudah yang part sempurna normal itu kita sudah dibolehkan pulang. Jadi memang kadang yang bayi sesar, ibu dengan melahirkan sesar kan minimal 3 kali 24 jam baru diizinkan pulang kan. Itu yang kita memberikan perawatannya setiap hari, setiap kali mandi. Tapi memang ada kadang dari keluarga yang mungkin memang ada yang gimana yang nggak percaya dengan perawatan kita. Memang, saya pengalamannya dulu, nah kakek dulu, neneknya dulu seperti ini, gitu. Nah, kadang memang ada yang membutuhkan apa, gitu, memang ada. Dan akibatnya memang pernah ada. Terus tali pusatnya memang terinfeksi, jadi bayinya justru perawatannya jadi lebih lama, Mas. Jadi kepada ibu-ibu yang punya bayi,
untuk saat ini memang seyogyanya hanya memberikan kasa kering saja, audio terbuka itu sudah cukup dan memberikan memakai pampers atau celana di bawah puntung tali pusat agar puntung tali pusat itu tidak terkontaminasi tinja ataupun urin yang dikeluarkan oleh bayi. Juga harus sering-sering periksa misalnya pakai pampers kan kadang udah bayinya anteng pakai pampers, taunya penuh. Jadi nanti bisa terkontaminasi itu tali pusatnya. Oke. Gitu. Itu ya Bu ya. Ini ya waktunya kok berlalu dengan cepat. Ini sungguh menarik topik pada pagi hari ini. Mungkin ada pesan-pesan untuk pemirsa di rumah untuk perawatan tali pusatnya bagaimana Bu Yuni? Ada lagi yang perlu saya sampaikan Mas. Ini untuk tali pusat yang terinfeksi nanti kan itu bisa mengakibatkan ada bayi yang tadi saya sampaikan dengan tetanus neonatorium. Jadi untuk pemirsa atau ibu-ibu keluarga yang mempunyai bayi, untuk perawatan tali pusat ini memang sangat penting, sangat penting karena dengan tali pusat terinfeksi, bayi bisa salah satunya terkena tetanus neonatorium. Ya, ciri-cirinya itu dia kalau perawatan ataupun tindakan yang tidak steril tadi akan masuk spora Clostridium tetani yang akan menyebabkan tetanus neonatorium. Dengan ciri-cirinya bayi akan kejang, kemudian panas dan cirinya itu mulutnya mencucu kayak ikan. Nah, mencucu kayak ikan itu Bapak Ibu di rumah harus waspada. Ini bayinya terkena infeksi, bayinya terkena tetanus. Dan nanti untuk segera dibawa ke pelayanan kesehatan. Terus ada ini Mas satu lagi kaku kuduk, jadi jadi dengan bayi dengan mulut mencucu, terus kemudian kejang, terus terlihat kebiruan, cyanosis, terus ada kaku kuduk. Nah itu bayi terkena tetanus. Harus segera dibawa ke pelayanan kesehatan secepat mungkin, karena memang salah satu bayi meninggal itu akibat tetanus yang terbanyak yang karena infeksi. Kemudian ada lagi ini umpalitis. Umpalitis itu tali pusat yang puntungnya itu dia akan terlihat basah dan lengket kalau dipegang lengket. Nah kalau itu tidak segera diobati, ini akan menyebar ke sekitar tali pusat. Jadi akan menyebabkan penyumbatan vena. Ini akan berakibat fatal ke bayi. Jadi ini juga harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan karena ini akan membutuhkan antibiotik untuk penanganannya. Itu. Terima kasih Bu Yuni Astuti SST berkenan hadir di acara podcast pada pagi hari ini. Sungguh luar biasa. Terima kasih Bu Yuni. Sama-sama Mas Yuda. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Demikianlah pemirsa acara podcast pada pagi hari ini. Tetap semangat, salam sehat.